Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Masih bersama saya Zakia Audrey Norgi Kalista dalam liputan khusus informasi hadir untuk negeri yang akan menyajikan beberapa berita dari berbagai daerah yang tentunya hanya untuk Anda. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa semua kebijakan yang diambil pemerintah berpengaruh terhadap kesatuan bangsa. Oleh karena itu, pelaksanaan otonomi daerah dan kebebasan berserikat tidak boleh bertentangan dengan semangat tersebut. Semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah memiliki pengaruh terhadap kesatuan bangsa, sehingga pelaksanaan otonomi daerah atau kebebasan berserikat dan menyatakan pendapat tidak boleh bertentangan dengan semangat tersebut. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD saat membuka acara Rapat Koordinasi Kesatuan Bangsa Rakorkesbang dalam rangka penyerahan buku rekomendasi kebijakan kementerian dan lembaga di bidang Kesatuan Bangsa tahun 2021 di Jakarta Selasa 14 Desember. Ia menambahkan hal itu menjadi penting karena kestabilan, kesatuan, dan keutuhan negara merupakan tanggung jawab kementeriannya dengan bantuan institusi lain seperti TNI Polri. Berbagai masalah persatuan dan kesatuan bangsa kemudian diurus oleh Deputi Kesatuan Bangsa yang kali ini melakukan kajian terhadap 4 aspek utama. Dari 4 aspek. 1. Hubungan pusat daerah. 2. Keuangan daerah. Lalu yang ketiga, kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Lalu yang keempat apa? Produk hukum daerah. Dalam pandangan Mahfud, masih ada daerah yang tidak menempatkan otonomi dalam kerangka kepentingan nasional, sehingga terdapat produk-produk hukum yang berpotensi mengancam keutuhan bangsa. Demikian juga pada kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat yang tidak jarang dibelokkan untuk mengganggu keutuhan bangsa. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Komoditas strategis Riau seperti kelapa, kelapa sawit, kopi Liberika, sagu, dan pinang ikut mendongkrak ekspor produk perkebunan Indonesia yang di tahun ini meningkat hingga 50%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik akhir Oktober lalu, total nilai ekspor produk perkebunan Indonesia mencapai 483,59 triliun rupiah, atau meningkat 51% secara tahunan, di mana beberapa komoditas strategis disumbangkan Riau, yakni kelapa sawit, kelapa, kopi Liberika, sagu, dan pinang. Hal itu membuat Gubernur Riau Syamsuar merasa sangat bangga usai menghadiri peringatan Hari Perkebunan Nasional ke-64 di Kota Pekanbaru pada 14 Desember. Dia berharap komoditas-komoditas tersebut tetap bisa dipertahankan, bahkan lebih ditingkatkan di masa yang akan datang. Dia mengajak kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, masyarakat, dan asosiasi agar sektor perkebunan di Riau jauh lebih baik. Nah, karena itu mari kita jaga dan mudah-mudahan dengan ada kebersamaan kita antara masyarakat, pengusaha, asosiasi, pemerintah, kompak, dan komoditi, dan ini juga menyumbang devisa negara. Syamsuar juga memberikan apresiasi kepada insan perkebunan Riau yang telah berkontribusi dan berpartisipasi aktif mengembangkan potensi serta komoditas perkebunan, sehingga berbagai kemajuan dan perkembangan dalam perkebunan secara umum telah dapat diraih dan dirasakan manfaatnya secara bersama. Dari Pekanbaru Riau, Ervan Setiawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah Kalimantan Tengah bersama Yayasan Borneo Orangutan melepas liarkan 8 ekor orangutan hasil proses rehabilitas ke habitat aslinya di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya di Kabupaten Katingan. Ini bagian dari protokol kita juga, Pak.
Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA wilayah Kalimantan Tengah bersama Borneo Orang Utan Survival Foundation atau Yayasan BOS pada 14 Desember melepas liarkan 8 ekor orang utan hasil proses rehabilitasi. Terdiri dari 4 ekor jantan dan 4 betina berusia 5 tahun hingga 17 tahun. Satwa endemik Kalimantan itu dilepas liarkan ke habitat aslinya di Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya di Kabupaten Katingan. Setelah diberangkatkan dari basecamp Nyaru Menteng 2 melalui jalur darat selama 12 jam ke basecamp awal di Taman Nasional Bukit Raya Das Hirang Katingan. Dilanjutkan lewat jalur sungai dengan menggunakan perahu motor selama 4 jam ke lokasi pelepas liaran. Kedelapan ekor orang utan tersebut, seperti dijelaskan Kepala BKSDA wilayah Kalteng Kurniawan, telah menjalani proses rehabilitasi selama 5 hingga 15 tahun. Ini kali ketiga, tapi kalau secara keseluruhan kalau nggak salah kali ke-38 ya. Itu jumlah totalnya saya nggak hafal, tapi untuk yang kemarin tuh ada 7 sebelum ini bulan apa itu? Bulan Juni, terus bulan Januari kan? Februari itu ada kalau nggak salah 4. Sepanjang tahun 2021, sudah ada 17 ekor orang utan yang dilepas liarkan sejak awal Februari. Kegiatan pelepas liaran orang utan tersebut menjadi bagian dari target yang telah tercantum pada strategi dan rencana aksi konservasi orang utan Indonesia yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo beberapa tahun yang lalu. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara mewartakan. Kapolda Banten Irjen Pol Rudi Herianto melakukan penandatanganan kerjasama dan sosialisasi dengan Ikatan Notaris Indonesia dan anggotanya di The Royal Krakatau, Kota Cilegon, Jawa Barat. Pemirsa, berita tersebut sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Zakia Audrey Kalista, pamit undur diri dan sampai jumpa. Guna memudahkan jajaran pihak kepolisian dalam memberantas keberadaan mafia tanah di wilayah Banten, Polda Banten melakukan penandatanganan nota kesepahaman kerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia Selasa 14 Desember. Penandatanganan kerjasama sinergi pemberantasan mafia tanah itu dilakukan oleh Kapolda Banten, Inspektur Jenderal Polisi Rudi Herianto, dan Ketua Ikatan Notaris Indonesia Yualita Widiadari di depan ratusan notaris dengan didampingi pejabat utama Polda Banten, Kapolres jajaran, Kasubdit hingga penyidik Polda dan Polres. Selain penandatanganan kerjasama, pihak kepolisian bersama Ikatan Notaris Indonesia juga melakukan sosialisasi kepada ratusan notaris di Banten yang membahas terkait kerjasama dalam proses pertukaran data informasi, pembinaan dan penegakan hukum, permohonan penangguhan penahanan, peningkatan kapasitas, hingga pemanfaatan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Selama 15 menit. Kepada kami mengungkap banyak kasus mafia tanah dan juga atas bantuan dari notaris. Walaupun ada beberapa dari rekan kita BPN yang sempat kami lakukan OTT, tapi ini juga sebetulnya kan demi untuk kepentingan masyarakat banyak, supaya praktek-praktek mafia tanah itu tidak ada lagi di wilayah Banten. Kapolda Banten dan Ketua Ikatan Notaris Indonesia berharap kerjasama ini dapat membangun sinergitas antara notaris dengan Polda Banten untuk membangun keterbukaan, sehingga dapat mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, cepat dan tepat, guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan kembalinya hak-hak masyarakat dalam mencari keadilan. Dari Kota Cilegon, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara mewartakan.